Baik, Ibu Lulu, habis itu Pak Dedi dan Pak Hilmi, dan habis itu rasanya harus kita akhiri nih sesi tanya jawab, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya yang saya hormatin pimpinan Komisi 6 dan juga anggota Komisi 6, Pak Menteri dan semua jajarannya yang hadir pada sore hari ini juga yang saya hormati. Terima kasih. Kalau apresiasi saya kira tadi beberapa teman sudah ya Pak Menteri ya. Kalau kebanyakan pujian nanti kenyang duluan padahal belum buka puasa. Ya, terima kasih Pak Menteri. Ketemu dengan panjenengan ini kan agak lumayan jarang ya, karena memang 2 kali kalau tidak salah kita mau rapat bareng itu nggak jadi. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa termanfaatkan secara baik. Korupsi di sektor pertambangan itu udah melahirkan banyak sekali para doktoral dan PhD Pak. Bahkan ada istilah predator states. Nah, ini jadi korupsi yang juga bisa dilakukan oleh negara karena ada aturan, ada regulasi, dan ada oknum-oknum, dan ada kekuasaan yang melindungi praktek-praktek korupsi itu gitu. Nah, hari-hari ini saya kira dengan adanya pemberitaan yang luar biasa yang tadi sudah disinggung oleh teman-teman, bukan hanya Tempo sebenarnya ya, bahkan kemudian ada Kompak, ada teman-teman dari advokasi pertambangan, itu juga terus-menerus mengulik situasi dan juga korupsi yang ada di sektor-sektor pertambangan ini. Nah, kita ini menjadi cukup prihatin sebenarnya dengan adanya Satgas yang sudah dilahirkan itu, lalu sampai di mana bisa memitigasi potensi korupsi yang ada di sektor pertambangan. Contoh kasus aja, kasus timah itu kan tidak dikeluarkan oleh Bapak gitu, tidak dimunculkan oleh kementerian kita, tetapi justru dikeluarkan oleh Kejagung, dan kemudian ketika ini diramein baru kita melakukan konfirmasi kepada mitra kita itu. Sampai sejauh mana sih sebenarnya ini semua udah diantisipasi, apalagi kemudian ditengarain bahwa praktek-praktek korupsi ini udah berjalan sekian lama. Katakanlah kalau kasus timah itu dari 2015 sampai sekarang loh Pak. Itu artinya kan Bapak juga sudah menjadi ketua Satgas itu. Apalagi di dalam isu timah itu juga konon ada unsur-unsur permainan iup-iup dan seterusnya lah ya. Mulai dari yang ilegal seolah-olah dilegalkan dan sebagainya. Tapi intinya itu semua apakah bukan menjadi ranah yang termasuk dikonsolidasi dan diurus gitu oleh Satgas di bawah kendali Pak Bahlil. Nah, cuman yang menjadi keprihatinan yang lagi bahwa kemudian di media sosial justru nama Pak Bahlil ini yang kemudian disebut-sebut gitu loh. Jadi pihak-pihak yang seharusnya menegakkan aturan yang harusnya itu juga proper, tapi kemudian justru yang dianggap mohon maaf nih ikut terlibat di dalam silang sengkarut soal pertambangan, soal perizinan, soal tata kelola, soal kemudian kepemilikan lahan dan lain sebagainya. Saya kira ini menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk membuat terang benderang, dan Bapak memiliki kesempatan itu untuk menyampaikan ke kita. Jadi kalau kita ditanya oleh masyarakat banyak apa yang sudah dilakukan oleh Komisi 6, minimal kita punya jawaban sementaranya. Ya, jawaban lebih lanjutnya ya nanti tergantung keputusan pimpinan. Seandainya misalnya ada kebutuhan untuk memperdalam hal-hal yang terkait dengan isu investasi, pertambangan, ya termasuk juga isu korupsinya, apakah kemudian itu dibentuk panja atau tidak. Nah, ini saya kira kita akan persilakan kebijakan dan kebijaksanaan para pimpinan, tetapi menurut saya ini juga menjadi sangat penting. Nah, yang kedua Pak, saya juga kepengen tahu sebenarnya yang menjadi ukuran bagi Satgas ketika mencabut IUP atau kemudian memulihkan, itu yang menjadi dasar pertimbangan utama itu antara lain apa aja sih gitu. Selain misalnya dicabut karena tidak operasional atau tidak produktif. Nah, apakah ada hal yang lain? Karena kalau konteksnya ini perusahaan-perusahaan semata-mata tidak produktif, ada juga kan yang produktif tetapi misalnya dicabut, atau sebaliknya yang tidak produktif sekian lama tapi ternyata IUP-nya juga tidak cabut. Nah, ini kan kita mau lihat juga gitu, apa ambigunya dan juga double standard yang dilakukan oleh
oleh Bapak gitu di dalam mencabut atau memulihkan. Makanya kita juga kepengen tahu sekaligus penasaran saya, dari sekian banyak yang dicabut nanti tolong data dikasih Pak ya ke Komisi 6, jadi total IUP yang dicabut dan juga total IUP yang dipulihkan. Nah, apakah yang terkait dengan pertimbangan kerusakan ekologis, nah ini juga termasuk bagian yang menjadi pertimbangan pencabutan IUP apa tidak gitu. Karena kalau ini misalkan jadi pertimbangan, kok sampai ada skandal timah yang bahkan nilai kerugian ekologisnya aja 271 triliun, tetapi kok kemudian kok mohon maaf nih kok nggak terapa-apain selama ini gitu. Nah ini kan akhirnya menjadi pertanyaan banyak pihak, dan itu banyak juga Pak WA di saya dan juga di medsos saya gitu, karena mereka nitip pertanyaan ini ketika saya bilang ke mereka saya mau akan ada raker dengan Pak Menteri Bahlil, dan mereka juga mendesak ini yang kemudian perlu untuk diungkap bersama. Ada standar yang sama enggak memperlakukan perusahaan-perusahaan yang dicabut atau kemudian dipulihkan? Nah ini yang mungkin menurut saya bisa menepis kecurigaan apakah ada kong kali kong, apakah kemudian ada praktek-praktek korupsi, mohon maaf termasuk tadi yang katanya bau amis gitu ya, karena memang ada standar yang tidak sama ketika mencabut atau kemudian memulihkan IUP-IUP ini gitu. Termasuk perusahaan-perusahaan yang ditengarai punya hubungan misalnya dengan Bapak atau kemudian teman-teman Bapak. Nah yang kaitannya dengan ekologi Bapak, saya memang agak sangat serius karena mohon maaf sampai ombudsman aja misalnya juga udah memberikan peringatan untuk hati-hati gitu ya. Kemudian Amnesty International juga kemudian udah mengingatkan jangan sampai ada hak-hak rakyat yang kaitannya dengan soal lahan ini kemudian malah kemudian akan dikorbankan hanya karena favoritism kita yang ketika ada sengketa dengan pihak investor. Nah ini menurut saya penting, termasuk yang terakhir sekali Pak, ini saya juga agak terganggu ketika ada 200 warga di Kecamatan Pakuan di IKN yang mereka harus membongkar ya, kalau nggak salah rumahnya atau apa gitu, dan tidak boleh melakukan aktivitas tertentu karena dianggap ini akan mengganggu IKN. Dan kalau tidak salah Amnesty International sudah memperingatkan juga. Nah, apakah ini yang kemudian menjadi juga standar bagi kementerian khususnya Satgas ya Pak ya, di dalam menerapkan keramahan kepada investor, sehingga sampai harus menggusur atau mengorbankan warga masyarakat asli. Yang saya ingin tekankan jangan sampai kita mengulang kecerobohan kita ketika kita memberikan ruang fasilitasi yang begitu mewah kepada investor di Rempang, tetapi kemudian berakibat konflik yang luar biasa dengan masyarakat setempat, dan ini jangan sampai terjadi di IKN Pak. Kalau sampai IKN terjadi konflik agraria dengan masyarakat setempat, saya nggak bisa perkirakan bahwa semua upaya baik yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa bubar. Ya, karena apa? Karena nilai sensitivitasnya yang pasti akan sangat tinggi ya. Kita tidak ingin memancing memori kita di masa lalu yang terkait dengan Kalimantan, tetapi semua harus dijaga dengan sebaik-baiknya dengan penuh martabat. Terima kasih Pak Bahlil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak Dedi, silakan. Terima kasih pimpinan yang apa yang putus ini.